Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita terbaru yang baru kemarin lah kalau saya bacanya gitu ya. Dan memang diumumkannya ya kira-kira kemarin gitu ya. Meskipun announcement resmi dari perusahaannya kira-kira 2 hari yang lalu. Apa itu? Berita mengenai bubarnya Vingo. Ya, Vingo bubar. Oke. Beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas mengenai Vingo. Anda bisa lihatlah videonya di sini. Oke, saya jelaskan dengan detail apa itu Vingo dan saya sudah memberitahu supaya jangan menyentuh Vingo ini. Tetapi setelah saya mengupload video saya itu, ada setidak-tidaknya 2 teman saya yang jadi tidak suka sama saya. Ya, yang satu hampir ya kira-kira setiap hari lah, pagi, siang, sore, malam gitu ya. Terus menerus mengirimkan WA ke saya, seperti membombardir saya dengan informasi bahwa Vingo itu bagus begini, bahwa pikiran saya sempit, tertutup dan lain-lain. Oke, dia mau supaya pikiran saya terbuka. Aduh, saya malas berdebat dengan orang seperti ini. Oke, mohon maaf, secara usia saya jauh lebih tua dari dia. Ya, bukan berarti kalau saya lebih tua saya lebih hebat, bukan. Maksud saya banyak pengalaman asam garam di dunia bisnis seperti model ini. Oleh karena itu saya berani mengulas bisnis-bisnis seperti ini. Kedua, dia baru tahu mungkin affiliate marketing itu baru-baru beberapa bulan saja. Saya mungkin sudah lama gitu ya. Oke lah, saya tidak mau itu. Kemudian yang kedua, ini orang yang sebenarnya jauh lebih tua dari saya. Yang mana sebenarnya harusnya kalau memakai analogi tadi saya, harusnya dia lebih punya asam garam lebih banyak dari saya secara bisnis. Tetapi karena dia adalah seorang bekas anggota majelis sebuah gereja besar, ya saya nggak tahu ya pengalaman bisnisnya. Jadi ketika dia tahu saya membuat video itu, dia tidak suka sama saya. Bahkan mengancam bahwa hati-hati ya kamu ya, nanti pengacara-pengacara Vingo akan mempersiapkan tuntutan buat Anda. Aduh, saya lucu banget sama orang ini ya. Saya tidak mengusik dia, saya cuma mengulas soal Vingo, tapi dia seakan-akan kepanasan, malah mengancam nanti saya punya video akan diserahkan kepada pihak Vingo. Lah, ini teman macam apa kan gitu ya? Bekas anggota majelis gereja besar pula gitu. Aduh, menyedihkan gitu ya. Kok bisa gitu ya bisnis-bisnis seperti ini akhirnya merusak pertemanan gitu ya. Ya sudahlah, akhirnya saya tidak hiraukan ocehan-ocehan dia. Dia bombardir terus saya punya WA, akhirnya saya tidak baca, akhirnya ya saya blok gitu. Daripada saya pusing gitu dengar ting-tung, walaupun kadang-kadang bisa juga saya senyapkan gitu ya notifikasinya. Tapi ya sudahlah. Ternyata beberapa hari yang lalu ya, tepatnya 2 hari yang lalu, Vingo secara resmi mengumumkan tutup. Oke, nah di video saya yang tadi saya sebutkan, saya sudah jelaskan bahwa bisnis affiliate marketing yang ditawarkan oleh Vingo tidak masuk akal. Kenapa? Anda bisa lihat lagi lah detailnya di video saya tadi. Pertama, kalau Anda ingin join memang Anda bisa gratis, ya kan? Biasalah bisnis seperti ini ada iming-iming gratisnya. Tetapi kalau Anda mau mulai mendapatkan komisi yang cukup bagus, ya, insentif yang lebih baik, Anda harus upgrade keanggotaan Anda. Oke? Bayarlah sejumlah uang. Nah, di sini begitu Anda bayar sejumlah uang, orang yang mereferensikan Anda, dia akan dapat uang. Nah, inilah skema piramida Ponzi. Secara undang-undang juga sudah diatur oleh peraturan Menteri Perdagangan bahwa memberikan komisi atas dasar rekrutmen itu adalah sebuah pelanggaran dan itu kategorinya piramida Ponzi. Jadi jelas, saya sudah katakan di video saya itu kalau Vingo mau beroperasi dia harus merubah bisnisnya, tidak boleh memberikan komisi atas dasar rekrutmen. Jadi kuncinya ini satu, Anda lihat semua bisnis lah,
yang sudah pada tutup semuanya itu, kebanyakan memberikan komisi karena orang berhasil merekrut atau menjerumuskan bebek dungu, istilah saya. Ya, dia dapat komisi. Nah, di sini skema piramida Ponzi. Beda dengan misalnya ya, multi level marketing yang benar ya, yang mana komisi itu diberikan karena menjual produk, bukan atas dasar berhasil merekrut member. Memang ada juga MLM yang nakal, abal-abal. Dia memberikan komisi atas dasar Anda berhasil merekrut, bukan atas dasar member itu menjual barang. Nah, kembali lagi ke Fingo. Salah satu yang saya analisa dan saya beberkan pada waktu itu adalah ketidakmasuk akalan bisnis Fingo ini. Satu, dia belum masuk ke Indonesia tapi sudah dijual membershipnya di Indonesia. Saya sudah katakan pada waktu itu, percuma karena harusnya Fingo itu buka dulu di Indonesia baru kita join. Harus dilihat dulu apakah bisnis itu benar atau tidak. Ini belum kelihatan barangnya di Indonesia, banyak yang sudah join. Nah, siapa yang untung? Yang untung ya pasti Fingo, ya kan? Karena setiap kali pendaftaran Anda berbayar sejumlah uang, ya, yang dibayarkan ke Fingo, Fingo memberikan sebagian dari uang itu kepada yang merekrut Anda. Nah, jadi jika Anda selama ini diiming-imingi oleh yang merekrut Anda, wah ini akan booming, akan ini, nah sana nggak ada tagih lah, ya, janji yang leader-leader yang selama ini merekrut Anda, minta kembali uang Anda. Betul, ketika Anda join berbayar, Anda dikirimkan sebuah barang, seakan-akan dikamuflase uang pendaftaran itu untuk membeli barang itu. Nah, ini juga salah. Mana ada multi level yang mengharuskan orang join langsung harus beli. Ya boleh sih beli tapi nanti. Nah, ini akal-akalan. Dan barangnya juga sudah saya analisa. Barangnya itu harganya tidak sampai 1/4 bahkan. Ya, misalnya dikasih jam tangan yang kalau kita beli di pasar malam Thailand itu paling 100.000 gitu ya kira-kira. Tapi Anda bayar ya bisa 4 sampai 5 kali lipat gitu ya. Jadi ini akal-akalan lah. Oke. Kemudian yang sudah saya beberkan juga pada waktu itu, ketidakmasuk akalan bisnis ini adalah di saat yang sama e-commerce yang sudah ada di Indonesia seperti Tokopedia, Blibli.com, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain juga menawarkan affiliate marketing gratis. Sudah saya terangkan. Anda bisa masuklah ke websitenya Tokopedia tadi, Blibli, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Anda search program affiliate marketing mereka gratis. Oke? Dan Anda bisa jualan di situ tanpa modal karena affiliate marketing pada dasarnya mempromosikan barang orang lain melalui media sosial Anda. Pangsa pasarnya berapa? Ya seluruh orang di Indonesia. Nah, sedangkan kalau Fingo, kalaupun dia waktu itu berhasil masuk ke Indonesia, pangsa pasarnya hanya para membernya saja. Berapa banyak sih member Fingo di Indonesia? Perhitungan saya juga tidak sampai 1 juta. Oke? Paling beberapa puluh ribu atau beberapa ratus ribu. Kalau mereka jadi buka, itu pangsa pasarnya hanya segitu saja. Bagaimana Anda mau jualan? Yang mendingan Anda join lah affiliate marketing dari yang tadi saya sebutkan, e-commerce di Indonesia, Tokopedia dan kawan-kawan. Oke? Tapi dasar namanya orang yang sudah berhasil mencicipi uang komisi dan tidak mau berhenti menikmati uang komisi itu, tentu nggak suka sama ulasan saya. Dia takut kehilangan periuk nasinya. Padahal sebenarnya periuk nasi tidak harus selalu dari komisi dari Fingo. Kalau bisnis Fingo itu jelas benar, ya silakan, ya kan? Dijanjikan waktu itu Fingo mau buka di Indonesia Januari, oke? Kemudian Januari batal, ya terus dia ganti. Maret tahun lalu, wah nggak bisa karena COVID, mundur November, Desember. Oh Desember kita sudah sewa itu yang namanya Istora Senayan. Kita mau launching besar-besaran. Bahkan saya sempat diancam di komentar
kolom komentar maksud saya dari konten saya Vingo ini, Bapak saya tunggu kalau sampai Vingo buka di Indonesia, Bapak akan malu. Ya, sekarang Anda yang malu, so ngancam-ngancam saya. Bubar kok, bubar. Ya, Anda bisa lihat di sinilah. Oke, pernyataan Vingo bahwa dia membubarkan diri. Dan dia berjanji akan mengembalikan uang-uang yang sudah dibayarkan tapi belum mendapatkan hasil atau mendapatkan produk. Jadi Anda bisa tagih tuh sama yang merekrut Anda. Saya udah bayar nih, Vingo bilang nih kalau nggak ini dia mau kembalikan uangnya. Nah, sekarang saya minta uang saya kembali. Anda minta sama orang yang sponsori Anda. Lucunya Vingo ini juga sama, sombong banget gitu ya. Sama seperti para membernya, seperti yang saya contohkan tadi, yang mau menuntut saya melalui pengacara Vingo gitu ya. Vingo sebelumnya, beberapa hari sebelumnya juga mengancam. Sebelum dia umumkan tadi bahwa dia membubarkan diri, sebelumnya dia juga mengancam. Anda bisa lihat di sini. Dia mengancam, bagi yang menyebarkan berita bahwa Vingo akan tutup, akan kami tuntut. Kira-kira begitulah bunyi pengumuman ini. Akhirnya dia tutup sendiri juga, ya kan? Jadi ini bikin malu lah. Makanya saya sudah jelaskan, segala sesuatu bisnis kalau menawarkan hal yang istilah Inggrisnya gitu ya, too good to be true, Anda harus waspada. Anda harus waspada. Tidak ada di dunia ini bisnis apapun yang menjanjikan keuntungan secepat mungkin, sebesar mungkin tanpa kerja keras. Tidak pernah ada. Kecuali Anda jualan narkoba lah, Anda jadi kaki tangan bandar judi lah. Mungkin bisa, itu pun harus kerja. Ketangkap kalau Anda bandar narkoba, penjara. Jadi tidak ada lah ya. Jadi kalau ada sesuatu bisnis simple saja, sebenarnya tanpa Anda suruh saya mereview bisnis apapun, lihat bisnis ini menjanjikan keuntungan besar nggak, dalam waktu cepat nggak. Kalau itu yang dijanjikan, udah Anda lari saja. Tidak mungkin terjadi. Oke, jadi demikian saja. Dengan video ini saya menutup polemik mengenai Vingo yang selama ini orang masing seperti terus membuli saya. Masing adalah teman-teman saya yang membuli melalui WhatsApp. Sebentar lagi loh Vingo akan launching ya. Saya senyum-senyum aja. Karena kalaupun jadi launching itu tidak akan bertahan lama. Oke. Nah, hal yang sama terhadap VTube yang gembar-gembor mau menjalankan e-commerce, nasibnya akan sama seperti ini. Dia tidak akan bisa hanya beroperasi di lingkungan membernya sendiri. Oke, mengenai e-commerce VTube ini dan teman-temannya ini sebentar akan saya bahas di video terpisah. Oke, mengenai perkembangan izin dari VTube yang digembar-gemborkan sudah selesai. Jadi demikian saja ulasan saya mengenai Vingo. Semoga ini bisa menutup polemik yang selama ini terjadi. Yang saya sering diejek, mana tuh masih jalan Vingo, nah masa tuh belum tutup, salah kamu reviewnya. Nah ternyata sekarang terbukti ya. Hal yang sama sabar saja untuk siapa? Untuk VTube. Oke. Demikian. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, kerabat Anda yang Anda pikir boleh tercerahkan oleh video saya ini dan bermanfaat bagi mereka. Seperti biasa, terima kasih.